Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin. Khususan jami'i masyayikhi ila muntahun wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadzal majlis wa ghairahum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setiap diri kita yang sebagai manusia, lebih-lebih kita yang sudah masuk di alam dewasa atau alam permulaan kita mengenal dunia, mesti ngalami satu kematian hati. Dikatakan kematian hati, ruhaniyah kita tertimbun terhadap perkara-perkara yang bersifatkan selain Allah, yaitu makhluk. Posisi seperti itu terkadang ada yang mengalami 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40-50 tahun. Bahkan hatta zurtumul maqabir, bahkan ada yang mengalami hal itu sampai mati. Mengapa demikian? Banyak alasan untuk menjawab. Inilah yang disebut golongan-golongan kafirun, artinya golongan orang-orang yang mengingkarinya atas semua apa kebenaran yang dihadapkan oleh Allah. Dan inilah yang disebut hati yang mati. Dan inilah yang disebut sebagai mata hati yang buta. Walahum adzabun azim. Hati yang seperti itu dipenuhi oleh siksaan Allah yang besar, baik saat di dunia, lebih-lebih saat di akhirat. Bentuk siksaan di dunia, kita mengalami satu kekhawatiran, mengalami satu
ketakutan, mengalami satu resah atau gelisah dalam segi apapun. Besok kita belum ada yang dimakan, gelisah, resah. Kalau saya sih nggak apa-apa lah, anak istriku besok itu loh yang membuat aku gelisah. Itu mung alasanmu saja. Itu tanda kita belum bisa pasrah dengan sebenar-benarnya pasrah. Bapak Ibu, aku yakin Anda yang hadir di majelis ini atau Anda yang hatinya sudah bisa menerima apa pengajaran di dalam Dinut Tauhid itu tidak sama dengan apa yang kukatakan tadi di depan, yaitu hatta zurtumul maqabir. Mengapa demikian? Karena jikalau hatimu itu ingkar tentang masalah apa pengajaran Dinut Tauhid, gak mungkin Anda akan mencari ilmu itu walaupun jauhnya sampai di negeri Cina. Kau pasti mengejar-mengejar. Inilah yang kumaksud Anda mengalami kebangkitan sebelum dibangkitkan. Nanti ada waktu yang disebut yauma yub'atsun, hari di mana seluruh umat manusia dibangkitkan Allah dari kematian. Bahasa syariat setelah yaumil qiyamah itu terjadi, maka terjadilah yang namanya yauma yub'atsun, hari dibangkitkan. Syariatnya berkenaan dengan hal itu, maka dalam kesempatan sore hari ini kita membuat satu judul reinkarnasi. Apa sih reinkarnasi miturut pandangan tauhid? Apakah sama dengan apa yang diisyarahkan terhadap ilmu sejati, di mana simbah itu medun nang si bapak, nitis nang si bapak, turun nang si bapak, bapak nitis turun nang si anak, nitis nang putu. Apakah itu yang dimaksud reinkarnasi? Dalam pandangan ilmu sejati, banyak pengikutnya yang salah faham. Makanya saya tegaskan di sini, bukan sirahnya bapak turun ke anak atau putu oleh karena belum sempurna, bukan. Bukan si bapak atau roh-roh yang sudah mati reinkarnasi itu jadi hewan, bukan. Khusus bagi panjenengan pengikut ilmu sejati saya kasih tahu, yang dulunya itu belajar ilmu sejati. Yang disebut reinkarnasi itu adalah berbangkitnya jiwamu,
berbangkitnya ruhmu dari kematian panjang. Yang kumaksud kematian di sini adalah ruhaniyahmu tertimbun dengan kesenangan dunia. Akhirnya Anda disebut sebagai golongan orang-orang yang ingkar dalam kebenaran. Yang kumaksud kebenaran adalah satu ajaran yang qad tabayyana rusdu minal ghoi, yang membebaskan ruhaniyahmu dari belenggu hawa nafsu. Nafsu membelenggu kita dari dengan khayatat dunia, kehidupan yang ada kaitannya dengan dunia. Inilah yang membelenggu diri kita sehingga kita dikatakan ruhaniyah yang tenggelam di dalam kematian panjang. Berkenaan dengan itu, bukalah dalam surat Yunus ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi iku tetep maring Allah. Apa marji'uhum utawi podo bali sira kabeh jami'an kelawan sekabehane. Kamu semuanya akan kembali kepada Allah. Baik golongan ingkar maupun golongan taat, semuanya akan kembali ke situ. Cuman waktunya yang enggak sama. Mereka yang taat, mereka yang percaya pasti di dunia ini akan kembali. Pasti di dunia ini akan kembali. Maksudnya kembali adalah boten ke Bali loh ya. Ini ke Bali itu besok tanggal 25 Desember. 25 Desember ke Bali. Ilaihi marji'ukum jami'an. Maksud kembali itu adalah segala apapun yang timbul dan muncul pada dirimu, keakuanmu sudah tidak mengakui. Berarti isbat. Hatimu iman bahwasanya bukan dirimu, bukan dari dirimu apa yang muncul dan timbul itu, tetapi dirimu makhluk. Bukan, tetapi hatimu beriman, timbul dan muncul darinya itu datangnya dari Allah. Atau bahasa yang ahad, dari diriku Allah. Ini maksudnya kembali. Jami'an, semua apa yang terjadi, yang muncul baik dalam dirimu maupun di luar dirimu, keakuanmu sudah tidak mengakui, justru dalam dirimu keakuan Allah. Ini namanya kembali. Golongan yang taat di dunia ini sudah kembali kepada Allah. Tapi golongan yang ingkar beda. Enggak mau untuk kembali. Karena apa?
Nanti ayat berikutnya ada penjelasan. Lah, orang-orang di dunia rohaniyahnya yang sudah dikatakan kembali kepada Allah, itulah golongan amal arif. Adapun golongan-golongan yang sudah makrifat pada Allah, ya ini. Ya ini. Golongan sing makrifat ya sudah kembali ini. Disebut arif, golongan-golongan yang sudah makrifat ada di sini. Lah golongan makrifat yang sudah ada di sini pasti akan beriman terhadap qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ilmu, ajaran, sistem untuk membebaskan rohaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu, itulah yang kami sebut sebagai ajaran hakikat, atau kami sebut sebagai dinut tauhid. Innahu wa'dallahi haqqan, janjinya Allah itu pasti benar. Apa janji Allah pasti benar? Tatkala kau sudah kembali kepada Allah, nanti mendapatkan, diletakkan di mana? Tatkala kau tidak mau kembali kepada Allah, diletakkan di mana? Bahasa syariat kabeh iku yo bali nang Gusti Allah, cuman tempatnya masing-masing. Kopi yo adai gelas, dimuliakan, ono lepei, gelasnya ya diumbah, gak bekas yo diuyui mang gak diumbah, embuh be yo gak ngerti aku. Sing jelas, gelas sebelum dimasuki kopi mesti gelasnya disuceni. Andai kata gelasnya tadi campur tai atau campur uyuh, mesti dibersihkan dulu. Beda wadah yang lain, yang memang tempatnya air kencing, ya gak dibersihin, no. Tempatnya masing-masing. Lu nek wis gelas iku dibikin wadah kopi, ben ngestokno sing gawe ya kudu diombe. Monggo ya, termasuk ya kuwi jajan ngarepmu iku. Wa'dallahi haqqan, janji Allah pasti. Enggak akan keliru. Enggak akan keliru. Innahu sak temene Gusti Allah iku yabdaul khalqa, ngawali nyiptakno awakmu iki kabeh. Tsumma yu'iduhu, lalu Allah mematikan kau dan membangkitkan kau, berarti dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali, bahasa sarengat ya. Berarti kalau bahasa sarengat nunggu, yu'iduhu iku nunggu besok kuwi nek wis dipateni terus dibangkitkan kembali. Untuk apa kok dibangkitkan? Bapak Ibu, kebangkitan Anda yang terpenting di dunia ini. Apa sebab Allah itu kok bangkitkan? Ayat liyajziyalladina amanu, ini ada asbabun nuzul. Mengapa Allah kok membangkitkan Anda? Bahasa hakikat, mengapa ruhaniyahmu itu kok dikeluarkan Allah dari belenggunya hawa nafsu? Mengapa?
Apa asbabun nuzulnya? Kok satu sisi itu kok gak disadarke, gak dikeluarkan Allah dari belenggunya hawa nafsu, kok satu sisi ada hamba yang diselamatke atau dikeluarkan dari belenggunya hawa nafsu. Asbabun nuzulnya, sebabnya anda alladzina golongane wong akeh yastamiuna kang padha ngrungu sapa ladzina alqaula ing wejangan tinut tauhid. Sebab Anda gelem ngrungokno lan gelem nampa ajaran-ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid ini. Wa yattabi'una ahsanahu, dan Anda mau untuk mengamalkannya, mengikuti apa petunjuk yang ada di dalam kaul atau wejangan-wejangan itu. Enggak diem, enggak difahami tok, tapi diamalkan, dipraktekkan. Bentuk praktek Anda inilah yang kami sebut sebagai khalwat dengan sistem zikir sirul asrar. Di setiap saat dan waktu, artinya tidak memandang waktu, tidak memandang keadaan, sekalipun wong wedok orang perempuan dalam kondisi haid tetap wajib zikir sirul asrar. Ada yang tanya, saya di WC boleh Gus zikir sirul asrar? Wajib. Jangankan di WC, wong haid itu boleh kok. Karena zikir itu bila suwarin, bila sautin, wa kalamin, wa lafdin. Enggak ada ucapan, enggak ada suara, enggak ada. Tapi di dalam hati, rapopo. Tidak apa-apa. Itu alasan mengapa Allah menyelamatkan, mengeluarkan, membangkitkan ruhaniyahmu dari belenggu hawa nafsu. Kan sudah dikatakan, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran ini enggak ada paksaan. Silahkan yang mau, silahkan yang menolak. Allah enggak memaksa. Kalau Allah tidak memaksa, maka saya sendiri tidak boleh memaksa dirimu harus beriman, enggak boleh. Seenaknya Anda sebagai umat percaya silakan, enggak percaya ya silakan. Ketika saat Allah sudah mengeluarkan ruhaniyahmu dari belenggu hawa nafsu disebabkan kau mau menerima dan mengamalkannya, maka Anda disebut mayyakfur bitaghuti wa yu'min billah. Andalah yang disebut golongan orang yang tinggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman hanya pada Allah. Barang siapa yang betul-betul hatinya tinggalkan kesenangan dunia, maka dipastikan dia akan semakin dekat dan beriman pada Allah. Sebaliknya, wa may yakfur billahi, dan barang siapa maka wa yu'min bitaghuti, pasti dia akan dekat terhadap nafsu. Udah, iki rumus. Iki rumus. Tetapi golongan panjenengan ini menduduki golongan yang pertama tadi.
Golongan di mana hati sudah beriman dan menjalankan apa keimanan tersebut. Setelah itu liyajziyalladzina amanu wa amilus solihati bil qisti. Krono arai bales sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang wis padha percaya sapa ladina wa amilu lan do nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira laku kang bagus. Allah membalas terhadap orang-orang yang tidak hanya beriman tetapi juga melaksanakan keimanan tersebut bil qisti dengan sebenar-benarnya, dengan seadil-adilnya. Artinya mereka yang hatinya sudah keluar dari belenggunya hawa nafsu, balasannya apa? Apa Allah cara membalasnya? Di dunia Anda sudah bisa merasakan dan menerima bagaimana hatimu akan menghadapi ketentraman, kedamaian. Ya, walaupun tidak ada yang dimakan, hatimu tetap damai. Istilah bahasa orang Jawa, orang perempuan gak kakean. Begitulah, dikasih Pak belonjo seminggu 300 yo matur suwun, gak dikei blas ya matur suwun. Lah ngene Pak gak kerja belas, Pak tidak ada kerjaan, gak ada penghasilan. Wis ini Pak, ayo ngombe banyu jeding ae bendina. Lah iya. Nguniku kadang-kadang. Iki wong wedok kono, mboten wedok gini. Anak sing dikek alasan, padahal teko ati dhewe gak iso nrimo. Hati sendiri. Sana Bu, orang perempuan sana, Amerika sana. Dah beratnya nih Bu ya, ngadepi persoalan yang seperti itu berat di hati. Iya. Tapi seberat apapun akan menjadi ringan bagi panjenengan kalau panjenengan itu dimasukkan Allah dalam golongan alladzina amanu wa amilus solihati bil qisti. Itu. Nah, di dunia ini tetanda kedamaian, kejenjeman ruhaniyahmu itu karena selalu tiap saat beserta Allah. Itu sudah tetanda kalau akhiratmu itu mesti bisalamin aminin, wis mesti ngene iki. Tadi saya katakan di depan tadi, siapa amal arif itu? Wong sing dikatakan makrifat pada Allah. Mereka yang sudah kembali pada Allah. Kalau di dalam Al-Quran amal arif itu disebut sebagai inna auliya Allah, disebut kekasih Allah.
disebut kekasih Allah karena dia sudah bertemu terhadap Allah, otomatis rasa mahabbah, rasa cinta itu pasti ada. Bertemu. Beda mereka yang tidak ada rasa cinta, nggak ingin untuk bertemu, nggak cinta. Kalau ada rasa cinta masih jauh sekalipun dicari Pak, didatangi. Walaupun waktunya itu tidak lekas, tapi dia akan mengharapkan pertemuan itu. Beda dengan golongan yang berikutnya ini nanti. Waladina utawi golongan sing nomor loro, iku golongan kiri, kafaru kang podo kufur sapa ladina, kafaru kang podo ngingkari sapa aladina. Disebut ngingkari iku bagaimana toh Pak? Di sini ada 3 tanda disebut wong sing kafaru. Pandangan hakikat loh ya, jangan ngomong pandangan syariat. Pandangan hakikat itu berarti seluruh umat manusia. Tak kejo itu sampai kelalen aku. Surat Yunus ayat 7 itu tetanda orang yang disebut sebagai walladzina kafaru tadi. Pertama, la yarjuna liqa'ana. Mereka itu tidak mau untuk bertemu aku, kata Allah. Mereka itu enggak mau untuk sampai la ilaha illa ana. Antai enggak mau, apalagi ana. Wih, sampean artekno sendiri, siapa mereka itu? La yarjuna liqa'ana. Mereka itu menolak bertemu aku. Tidak mengharap terhadap pertemuan terhadap aku. Di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk bertemu Allah. Bahasa secara umum, enggak mau bertemu Tuhannya, enggak mau. Coba kita tarik ke belakang, apa? Flashback apa jenenge? Flashback ya namanya. Berarti kita sendiri. Waktu sebelum kita digolongkan Allah di golongan kanan, golongan amanu, kita lihat ke belakang dulu kita bagaimana ketika Anda melakukan perintah. Mana mungkin hatimu ada keinginan bertemu Allah? Gak ada. Karena imanmu pada saat itu pertemuan terhadap Allah itu setelah kematian. Berhubung Anda takut mati, yo gak ketemu. Coba saya tanya siapapun ulama yang levelnya sampai setinggi langit ya, saya tanya pertemuan pada Allah itu kapan? Pasti jam besok di akhirat setelah kita melalui kematian. Karena beliau-beliau itu belum melihat Al-Quranul Qadim, melihatnya itu hanya Al-Quranul Karim. Bisa dong ah? Enggak sampean. Sing kono yang bantah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan
bertemu terhadap aku, itulah orang yang kusebut sebagai orang yang ingkar Allah. Dawuh ngoten. Otomatis kita dulu itu waktu sholat, zakat, puasa, haji, gak ada ingin bertemu Allah, mesti bertemu makhluknya berupa surga atau pahala. Wis pasti Pak Bu. Kita nggak bicara orang lain, bicara diri sendiri kita flashback ke belakang dulu. Wis tah, untung gue mau iku dikeluarkan Allah dari golongan kiri nang golongan kanan, dipindah Allah. Untung jenengan durung bongko, ya toh. Wis tah, iki gak ono ukurane. Sampean ukur balasane Allah koyok ngene iki ambek urusan dunya gak nutut. Ngono ae sik kae duwe pabrik telu ae kemelinti. Ya Allah. Ngono sik kae dadi kiai langgaran wis nilokne wong ya. Membenci orang. Guys. Yes, kita dulu memang seperti itu, Pak. Iya. Nah, setelah Anda iki sudah mau menerima hidayah dan petunjuk dari Allah, maka itulah asbabun nuzulnya mengapa Allah membangkitkan ruhaniyah Anda. Inilah maksud reinkarnasi itu di sini. Bukan si ruh, si bapak terus mudun nang putu, bukan. Atau si ruh kita oleh karena belum sampai pada Allah medun nanggone hewan, bukan. Itu pemahaman Anda. Aslinya Romo dulu itu tidak seperti itu. Walaupun bahasanya secara kinayah reinkarnasi iku netis, iku Anda harus peka. Bukan itu maksudnya. Iku bahasa kinayah. Iku bahasa tabir yang mempunyai maksud ruhaniyah kita yang mati ndang lekas hidupo. Ruhaniyah kita dikatakan mati karena terbelenggu dengan hawa nafsu lewat hayatat dunia keluar. Atau bahasa sederhana, kita masih dalam kondisi jadi budaknya hawa nafsu, keluar jadi yo budaknya Tuhanmu. Lo gitu lo maksudnya. Tapi pada waktu itu Romo gak bilang seperti itu, gak berani. Biar Anda mencari pengetahuan maksud sendiri. Saya lihat di lapangan kebanyakan pemahamannya seperti itu. Makanya hari ini saya tegaskan, urusan Anda percaya gak percaya terserah. Hujah saya Al-Quran. Ilmu sejati dulu turunnya ya dari Al-Quranul Qadim. Udah. Para kekasih Allah menerjemahkan dengan bahasa Jawa itu. Lah sekarang diterjemahkan dengan bahasa syariat, yaitu bahasa Quran. Al-Quranul Karim. Cuman aja kita kadung keenaan di dalam ajaran syariat Al-Quranul Karim, akhirnya lali maksudnya, yaitu Al-Quranul Qadim. Makanya malam hari ini ku pertegas hal itu atas kebenarannya. Sesungguhnya mereka yang ingkar saya sebut sebagai orang yang menolak ajaran dinul haq, ajaran ilmu sejati, ajaran ilmu rasa, itu enggak mau ketemu aku.
nggak mau. Dia nggak sadar. Setiap saat dan waktu aku sih ngelayani. Dia olehnya bisa makan, aku dulang, aku suapin. Olehnya dia bernafas, aku yang nyuapin. Olehnya dia bisa melihat matanya, aku yang nyuapin. Olehnya dia mendengar suara, aku yang nyuapin. Apapun aku yang melayani. Tapi kok cip kebajute. Kok ya lali ambek aku. Kok cip kebajute, kok cip lali ambek aku. Iku Gusti Allah mengatakan hal itu. Dia enggak sadar atas bujukan nafsu dalam dirinya. Yang seakan-akan kayaknya yang berjasa itu nafsu. Padahal aku sebetulnya itu. Akhirnya lalai dengan aku, dia percaya terhadap nafsu. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Lah ini. Nanti Anda akan menyesal dan mengerti yang sebenar-benarnya. Surga yang engkau janjikan, neraka itu nanti begitu. Sekarang ini dunia kayak surga. Anda terbuai dengan bisikan nafsu alladina yuwaswisu fi sudurin nas, dia meniupkan, membisikkan dalam dadamu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi berarti kembalinya kepada nafsu. Jadi kena tiupan angin surga, sebenarnya itu adalah neraka. Nanti Anda kalau hatta idza ja'athum baghtatan, artinya kematian kalau itu datang baru Anda sadar. Itu golongan kiri, baru Anda sadar. Nah golongan kanan sudah awal tadi. Yang disebut orang ingkar adalah orang yang tidak mau bertemu aku di dunia ini, tidak mau kembali. Tidak mau hati jenengan itu mengakukan Allahnya, justru mengakukan dirinya sebagai hamba dalam hal apa yang muncul dan timbul dari dirinya, dan atau dari luar dirinya mesti mengatakan makhluknya. Pernah Pak misu-misu ning dalan, sebab ning dalan wonten paku, misuh-misuh. Jadi sebab akibat paku iki sikilku boleh, kakiku kenapa? Paku. Ngamuk-ngamuk. Paku nih sing dilokno. Iya. Dari imannya akhirnya jatuh di makhluk. Dah satu. Nomor dua. Waradu, dan mereka iku ridho bil hayati dunya, dengan kemewahan dunia, ridho hatinya, suka banget. Ruhaniyahnya itu suka banget dengan kemewahan kehidupan dunia. Ini disebut orang ingkar. Ingat, selama hatimu itu masih tetap bersukaria, bercinta dengan bil hayati dunia, selama itu rohaniyahmu disebut golongan kiri, yaitu golongan yang hati buta, golongan yang hati mati. Enggak ada kebangkitan di dunia ini, enggak ada bagi mereka. Watma'annu, dan mereka bersukaria biha, kelawan
hayatat dunya. Mereka bersukaria, bersenang-senang dengan kehidupan duniawiyah. Lihat mereka yang seperti ini, nggak ada ketenangan hati, ketentraman, nggak ada. Yang ada khawatir, rasa takut, rasa gelisah. Khawatir dunyane entek, khawatir kehilangan kesugihan, khawatir kehilangan jabatan, khawatir kehilangan bla 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 bla. Iku bentuk kebutaan hati kita pada Allah. Waladina sing nomor 3 golongan wong sing ingkar hum ya alladina an ayatina iku ghafilun. Mesti nolak, mesti melalaikan kebenaran. Yaiku ya apa kebenaran yang dimaksud ayat-ayat di dalam hakikat ditolak. Sampai kapanpun hatta zurtumul maqabir, dilalaikan. Wis. Golongan yang seperti ini Bapak Ibu nanti akan terjadi kebangkitan yang disebut secara syariah. Secara syariah. Dibangkitkan setelah dia meninggal. Apa yang terjadi? Walladzina wong kuwi kabeh mang golongan kiri yang disebut sebagai kafaru lahum iku tetep kedue mereka syarabun, Allah nyiapake satu minuman hamimin yang mendidih. Ngombe kopi awakmu sik mongah-mongah, umben langsung rasane piye. Iki cara ngomong bahasa akal. Jadi mongah-mongah, ngerti mongah-mongah men? Mendidih ya. Kopi itu langsung kita seruput. Ini panasi kopi, panas ning dunya kaya. Yang dimaksud di sini adalah hamim. Min syarabin hamim. Syarabun min hamim. Apa? Minuman yang berasal dari minuman yang mendidih di akhirat. Yaitu mereka menemukan panas, melonyotno. Yaitu hatimu. Ada rasa takut, khawatir, gelisah. Yaitu. Wa adzabun. Lan utawi siksa alimun kang pedih. Gak ono enteke Pak, gak ada habisnya. Selama hatimu tidak mau kembali di dunia ini, selama itu hatimu akan tersiksa. Panase ati kok tanggung dewi, iyo nek panase matahari ditanggung wong akeh. Nah iki panase hati, macem-macem panase hati itu disebabkan karena kita tidak mau kembali. Hal itu bimakanu yakfurun, karena kau pada waktu di dunia ngaku-ngaku kalau kau yang melakukan, akhirnya ya diwenehke, diberikan. Ini kau yang ngaku-ngaku, kau yang melakukannya, padahal semuanya kata Allah aku yang lakono. Bejolah mereka yang sudah kembali kepada aku, maka bighairi hisab, mereka tidak akan mendapatkan satu perhitungan karena nggak ada yang dihitung, kosong blong. Mereka yang sudah di golongan kanan, yaitu golongan yang sudah kembali terhadap Allah. Wis kesimpulannya, reinkarnasi adalah bangkitnya rohaniyahmu, keluarnya bebasnya rohaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Yang membebaskan itu Allah hidup dalam dirimu, yang disebabkan karena kau menerima ajaran dinul haq, titik.
Mereka yang tidak mau melakukan hal ini di dunia maka dibangkitkan setelah hari kiamat, yaumi yub'atsun, yang disebut yaumi yub'atsun, hari kebangkitan ya. Hari kebangkitan disebabkan kau di dunia itu belum mengalami satu kebangkitan. Konsekuensinya sudah ada sendiri-sendiri. Ada yang tanya? Silakan di majelis. Pun boten wonten ada? Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.